Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi akurat, mendalam, dan tentu saja berdasarkan data. Di sini, setiap berita tidak hanya dibacakan, tetapi juga dikupas, dianalisis, dan disajikan secara lengkap agar publik bisa mendapatkan gambaran utuh. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu jadi yang pertama mengetahui fakta-fakta terbaru di balik setiap isu penting. Kali ini kita akan membahas topik hangat dari dunia sepak bola nasional yang menarik perhatian publik, yaitu soal ranking FIFA Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, pada Senin, 8 September tahun 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan besar bukan hanya karena mempertemukan Indonesia dengan tim tangguh dari Asia Barat, tetapi juga karena hasilnya berpotensi langsung memengaruhi posisi Indonesia di ranking FIFA. Ranking ini sangat krusial karena menjadi barometer kekuatan sebuah tim, sekaligus penentu dalam berbagai undian turnamen resmi internasional. Untuk memahami signifikansi pertandingan ini, mari kita mundur sejenak ke laga sebelumnya. Pada Jumat, 5 September tahun 2025, Timnas Indonesia tampil menggila ketika menghadapi Taiwan di stadion yang sama. Pertandingan ini berakhir dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Jordi Amat membuka pesta gol di menit keempat, lalu gol bunuh diri pemain Taiwan, Kau Ming Hsiu di menit ke-23 menambah keunggulan. Setelah itu, Mark Klok mengeksekusi penalti dengan sempurna di menit ke-33. Eliano Reinders ikut menyumbang gol di menit ke-38, dan di babak kedua Ramadan Sananta, 58 serta Sandy Walsh 60 melengkapi kemenangan besar tersebut. Namun, meski menang dengan skor besar, tambahan poin FIFA yang didapat Timnas Indonesia tidak seberapa. Mengapa demikian? Sistem perhitungan FIFA saat ini menggunakan metode perhitungan ala algoritma ELO. Intinya, semakin tinggi ranking lawan yang dikalahkan, semakin besar poin tambahan yang didapat. Sebaliknya, jika menang melawan tim dengan ranking jauh di bawah, poin yang didapat sangat kecil. Taiwan saat ini berada jauh di bawah Indonesia dalam daftar FIFA. Karena itu, kemenangan telak 6-0 tersebut hanya memberi tambahan 3,25 poin. Dengan tambahan tersebut, total poin Indonesia kini 1,157,8, naik sedikit ke posisi 117 dunia. Lalu bagaimana dengan pertandingan melawan Lebanon? Inilah yang membuat laga Senin mendatang begitu penting. Saat ini, Lebanon berada di peringkat 112 dunia dengan total poin ke-1176,19. Mereka berada tepat 5 tingkat di atas Indonesia. Artinya, jika Indonesia bisa mengalahkan Lebanon, dampaknya terhadap peringkat FIFA akan jauh lebih signifikan. Berdasarkan simulasi perhitungan, ada 3 skenario utama. Pertama, jika Indonesia menang atas Lebanon, maka tim Garuda akan mendapat tambahan 5,17 poin. Total poin akan menjadi 1,16, 2,97, cukup untuk menggeser Indonesia ke peringkat 116 dunia. Kenaikan ini terlihat kecil, hanya 1 tingkat, tetapi strategis karena membawa Indonesia lebih dekat ke zona 100 besar. Kedua, jika hasil pertandingan berakhir imbang, Indonesia masih mendapat tambahan 0,17 poin. Meski tipis, tambahan ini tetap positif walaupun tidak mengubah peringkat. Ketiga, jika Indonesia kalah, maka poin Indonesia akan berkurang 4,83, membuat totalnya turun ke sekitar ke 1.153. Konsekuensinya, Indonesia bisa kembali turun ke posisi 118 dunia. Dari sini, kita bisa melihat betapa pentingnya laga melawan Lebanon. Menang akan memberi dampak positif, imbang tetap aman, tapi kalah akan membuat langkah Indonesia mundur lagi. Sekarang mari kita bicara lebih jauh soal makna ranking FIFA. Banyak yang mengira ranking FIFA hanya soal gengsi. Padahal lebih dari itu, ranking ini punya implikasi langsung terhadap perjalanan timnas di kancah internasional. Ranking menentukan posisi tim saat undian kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Tim dengan ranking lebih baik akan ditempatkan di pot unggulan, sehingga peluang bertemu lawan berat di babak awal akan lebih kecil. Selain itu, ranking juga memengaruhi peluang uji coba internasional.
Tim dengan ranking tinggi biasanya lebih dilirik untuk bertanding dengan negara-negara kuat. Sebaliknya, jika ranking rendah, tim kita sering hanya kebagian lawan yang levelnya di bawah. Bagi para pemain, ranking FIFA yang lebih tinggi juga punya arti khusus. Semakin tinggi ranking negara, semakin tinggi pula exposure internasional mereka. Pemain dari negara dengan ranking tinggi biasanya lebih mudah mendapat kontrak di klub luar negeri karena dianggap berasal dari sistem sepak bola yang lebih kompetitif. Jadi, naiknya ranking bukan hanya soal nama baik negara, tetapi juga soal masa depan karier para pemain. Mari kita tarik ke belakang. Bagaimana perjalanan ranking FIFA Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Pada tahun 2016, Indonesia sempat berada di luar 170 besar dunia akibat sanksi FIFA. Itu adalah masa-masa kelam. Setelah sanksi dicabut, perlahan Indonesia bangkit. Di era pelatih Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menembus 150 besar, lalu naik lagi ke 130 bahkan sempat menyentuh posisi 118 dunia. Kini di era Patrick Kluivert, Indonesia punya peluang untuk terus menjaga tren positif tersebut. Dengan generasi emas yang mulai matang, seperti Mark Klok, Sandy Walsh, Ramadan Sananta, hingga Aliano Reinders, harapan publik pun semakin tinggi. Namun tentu saja, lawan seperti Lebanon tidak bisa dianggap remeh. Lebanon adalah tim dengan tradisi kuat di Asia Barat. Mereka terbiasa menghadapi lawan tangguh seperti Iran, Irak, atau Arab Saudi. Dari sisi fisik, pemain Lebanon dikenal kuat dan disiplin. Ini jelas akan menjadi ujian berat bagi strategi Patrick Kluivert. Jika Indonesia bisa menang melawan Lebanon, maka itu bukan hanya soal tambahan 5,17 poin, melainkan bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Sahabat Cek Fakta, mari kita juga bahas sedikit soal target jangka panjang. Saat ini Indonesia berada di peringkat 117 dunia. Untuk bisa masuk ke 100 besar, Indonesia butuh tambahan sekitar 200 poin lagi. Itu tidak mudah. Tidak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 kemenangan. Dibutuhkan konsistensi, baik di pertandingan resmi maupun uji coba internasional. Itu berarti PSSI harus aktif mengatur jadwal pertandingan melawan tim-tim dengan ranking lebih tinggi, sehingga setiap kemenangan akan memberikan poin maksimal. Jika Indonesia hanya sering melawan tim level bawah, maka poin tidak akan banyak bertambah, meski menang besar sekalipun. Publik tentu berharap timnas bisa terus konsisten. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat Garuda kembali terbang tinggi di kancah dunia. Bukan hanya naik peringkat, tapi juga bisa bersaing di turnamen besar. Bayangkan jika Indonesia bisa tampil di Piala Dunia dengan status sebagai salah satu tim 100 besar dunia. Itu akan menjadi sejarah baru. Selain faktor teknis di lapangan, ada juga faktor non-teknis yang harus diperhatikan. Dukungan supporter, kebijakan federasi, infrastruktur, hingga keberlanjutan kompetisi domestik juga akan sangat menentukan. Ranking FIFA hanyalah cerminan dari hasil yang sudah dicapai. Untuk bisa naik lebih tinggi, semua aspek sepak bola nasional harus bergerak ke arah yang lebih profesional. Sekarang, mari kita simpulkan kembali. Pertandingan melawan Lebanon akan jadi titik krusial. Menang berarti tambahan 5,17 poin dan kenaikan ke posisi 116 dunia. Imbang hanya memberi tambahan 0,17 poin, sementara kalah berarti kehilangan 4,83 poin dan potensi turun ke posisi 118 dunia. Dari 3 skenario ini, tentu saja menang menjadi opsi paling ideal. Namun apapun hasilnya, pertandingan ini akan memberi gambaran jelas sejauh mana kekuatan Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk terus naik ranking? Apakah target 100 besar dalam waktu dekat realistis? Dan bagaimana langkah konkret PSSI serta pemerintah untuk mendukung program jangka panjang timnas? Sahabat Cek Fakta, kami ingin mendengar pendapat kamu. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Lebanon? Bagaimana caranya timnas bisa konsisten di level internasional? Silakan tinggalkan komentar kamu di bawah. Karena suara publik juga bagian dari perjalanan sepak bola nasional kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Cek Fakta dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta terbaru. Di sini,
Kami akan selalu hadir dengan informasi yang akurat, terverifikasi, dan disajikan secara mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mendukung Garuda, dan ingat, di Cek Fakta kami selalu hadir untuk mengungkap fakta di balik setiap peristiwa.